Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Nasihin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Zulfa Asda Mahmudah selaku moderator serta pemateri pertama dengan judul makalah Tafsir Tarbawi tentang pendidikan keluarga. Adapun susunan acaranya yaitu sesi pembukaan, sesi presentasi, dan sesi penutup. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka presentasi dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita memasuki sesi yang kedua, yaitu sesi presentasi. Saya sebagai pemateri akan membacakan materi yang pertama, yaitu hakikat dan pengertian pendidikan keluarga. Sebelumnya, ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan tentang pendidikan keluarga, yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 23-24, yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Shadaqallahul Azim. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Pengertian keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama di mana individu berada dan akan mempelajari banyak hal penting dan mendasar melalui pola asuh dan binaan orang tua atau anggota keluarga lainnya. Keluarga mempunyai tugas yang fundamental dalam mempersiapkan anak bagi kehidupannya di masa depan. Dasar-dasar perilaku, sikap hidup, dan berbagai kebiasaan ditanamkan pada anak sejak dalam lingkungan keluarga. Pengertian pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga merupakan bagian dari sistem pendidikan secara keseluruhan. Sebagaimana dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa keluarga merupakan salah satu dari 3 pusat pendidikan yang meliputi keluarga, sekolah, dan organisasi pemuda. Pendidikan keluarga adalah usaha sadar yang dilakukan orang tua, karena mereka pada umumnya merasa terpanggil atau secara naluri untuk membimbing, mengarahkan dan membekali dan mengembangkan pengetahuan nilai dan keterampilan bagi putra-putri mereka, sehingga mampu menghadapi tantangan hidup di masa yang akan datang. Dasar dan tujuan pendidikan keluarga. A. Dasar pendidikan keluarga. Lingkungan keluarga adalah lingkungan pendidikan yang pertama, karena dalam keluarga inilah anak pertama mendapatkan pendidikan dan bimbingan dari orang tuanya atau anggota keluarganya. Di dalam keluarga inilah tempat meletakkan dasar-dasar kepribadian anak didik pada usia yang masih muda. Karena pada usia ini, anak akan lebih peka terhadap pengaruh dari pendidikan orang tua dan anggota yang lainnya. Keluarga merupakan pendidikan pertama dan bersifat alamiah yang dipersiapkan untuk menjalani tingkat-tingkat perkembangan untuk memasuki dunia orang dewasa. Dan yang B, tujuan pendidikan orang tua kepada anaknya adalah 1. Memberikan dasar pendidikan budi pekerti, yaitu norma pandangan hidup, walaupun masih dalam bentuk yang sederhana. 2. Memberikan dasar pendidikan sosial, yaitu melatih anak didik dalam tata cara bergaul yang baik terhadap lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, memberikan dasar pendidikan intelek, yaitu anak diajarkan kaidah pokok dalam percakapan dan bertutur bahasa yang baik. Yang keempat, memberikan dasar pembentukan kebiasaan, yaitu pembinaan kepribadian yang baik dan wajar dengan membiasakan kepada anak untuk hidup teratur, bersih, tertib, disiplin, dan rajin, yang dilakukan secara bertahap tanpa ada unsur paksaan. Dan yang terakhir, memberikan dasar pendidikan kewarganegaraan, yaitu memberikan norma nasionalisme dan patriotisme, cinta tanah air, dan berperi kemanusiaan yang tinggi. Dan untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Indah Rosmawati. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjuti materi yang bagian B, yaitu ayat-ayat Al-Quran tentang pendidikan dalam keluarga. Firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Selanjutnya itu surah Al-Qamar ayat 34 yang artinya, sesungguhnya hanya kami telah mengembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan sebelum fajar menyingsing. Yang bagian C yaitu aspek pendidikan keluarga. Yang pertama, pendidikan ibadah. Aspek pendidikan ibadah ini khususnya pendidikan sholat. Dalam pendidikan sholat tidak hanya terbatas hanya pada kafiahnya saja, tetapi sebenarnya di dalam menjalankan sholat lebih bersifat fikih, termasuk menanamkan nilai-nilai di balik ibadah sholat. Mereka harus mampu tampil sebagai pelopor amar ma'ruf nahi mungkar, serta jiwanya teruji sebagai orang-orang yang sabar. Yang kedua itu pokok-pokok agama Islam dan membaca Al-Quran. Sebagai orang tua, dalam membimbing dan mengasuh anak harus berdasarkan nilai-nilai ketauhidan yang diperintahkan Allah untuk dipergunakannya. Karena tauhid itu merupakan akidah yang universal, yakni akidah yang menggerakkan seluruh aspek kehidupan, seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Hanya dipandu oleh satu kekuatan, yaitu tauhid. Yang ketiga, pendidikan akhlakul karimah. Akhlakul karimah merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pendidikan keluarga. Yang paling utama ditekankan dalam pendidikan Islam adalah pendidikan akhlak. Dengan jalan melatih anak membiasakan hal-hal yang baik, menghormati pada kedua orang tua, bertingkah laku yang sopan, baik dalam tingkah laku keseharian maupun bertutur kata. Yang keempat, pendidikan akidah Islamiyah. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pendidikan keluarga. Yang paling utama ditekankan dalam pendidikan Islam adalah pendidikan akhlak. Dengan jalan melatih anak membiasakan hal-hal yang baik, menghormati pada kedua orang tua, bertingkah laku yang sopan, baik dalam tingkah laku keseharian maupun bertutur kata. Yang keempat, pendidikan akidah Islamiyah. Pendidikan Islam dalam keluarga harus memperhatikan pendidikan akidah Islamiyah, di mana akidah ini merupakan inti dari dasar keimanan seseorang yang harus ditanamkan kepada anak sejak dini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih untuk rekan saya Indah Resmawati karena sudah melengkapi materi kali ini. Teman-teman yang berbahagia, dari pembahasan materi tafsir Tarbawi tentang pendidikan keluarga tadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan keluarga untuk anak-anak sangatlah penting. Ada beberapa aspek dalam pendidikan, yaitu pendidikan ibadah, khususnya pendidikan sholat, pokok-pokok agama Islam dan membaca Al-Quran, pendidikan akhlakul karimah, dan pendidikan akidah Islamiyah. Demikianlah presentasi kali ini. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kesalahan. Mari kita tutup presentasi kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.